Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap diberi kesehatan dan keberkahan dalam kehidupan. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilahkan. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Adapun tujuan pembelajaran dari Asmaul Husna ada dua. Yang pertama yaitu menganalisis makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Yang kedua menyajikan hubungan makna Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir dengan perilaku budi pekerti luhur, kokoh, pendirian, rasa aman, adil, dan tawakal, serta dapat mengimplementasikan Al-Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik, bagus, dan indah. Sehingga secara istilah Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, bagus, dan indah. Adapun makna dan dalil dari Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada surat At-Toha ayat 8, Al-Hasy ayat 24, dan Al-A'raf ayat 180. Adapun Asmaul Husna pada pertemuan kali ini yang akan kita belajari baik dari dalil nakli dan aklnya, yaitu ada 7 yang merupakan Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Adapun dalil tentang Al-Asmaul Husna yang pertama yang terdapat pada surat At-Toha ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Shadaqallahul azim. Yang berarti dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi sudah jelas pada dalil yang pertama yang terdapat pada surat At-Toha bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak kita sembah dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai nama-nama baik yang disebut dengan Al-Asmaul Husna. Adapun dalil yang selanjutnya yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang berarti hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sangat jelas bahwasanya pada surat
Al-A'raf ayat 180, bahwasanya perintah bagi kami, perintah bagi kita khususnya orang-orang muslim yang percaya akan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya untuk selalu memohon dengan menyebut nama Allah yang terdapat pada Asmaul Husna, dan dilarang menyebut nama-nama Allah selain dengan nama-nama Asmaul Husna. Dan ketika mereka-mereka yang menyebut nama Allah dengan menggunakan nama-nama yang bukan Asmaul Husna, maka mereka akan mendapat balasan atau mendapat hukuman atas apa yang telah mereka kerjakan. Surat yang terakhir yaitu terdapat pada surat Al-Hasr ayat 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul adzim, yang berarti dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai Asmaul Husna. Bertasbih kepadanya apa yang di langit dan bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Pada ayat 24 surat Al-Hasr dijelaskan bahwa hanya Allah yang mempunyai Asmaul Husna, karena hanya Allah yang menciptakan, yang memiliki langit dan bumi. Dan hanyalah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka dengan itu, hanya Allah yang pantas kita sembah dengan nama-nama baik atau dengan Asmaul Husna. Adapun 7 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ard, dan Al-Akhir. Al-Karim yang berarti maha mulia, Al-Mu'min yang berarti maha pemberi keamanan, Al-Wakil yang berarti maha pemelihara, Al-Matin yang berarti maha kukuh, Al-Jami yang berarti maha menghimpun, Al-Ard yang berarti maha adil, dan Al-Akhir yang berarti maha akhir. Adapun dalil nakli dari Al-Asmaul Husna yang pertama yang akan kita pelajari yaitu dari dalil nakli Al-Karim yang terdapat pada surat Al-Mu'min ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahul malikul haq. La ilaha illa huwar rabbul arsyil karim. Shadaqallahul adzim, yang berarti maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang mempunyai ars yang mulia. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pada Al-Asmaul Husna yang pertama, Allah yaitu Al-Karim. Allah adalah satu-satunya yang wajib kita sembah dan tidak ada selain Allah yang kita sembah. Karena hanya Allah yang memiliki Al-Ars yang mulia. Hanya Allah yang memiliki alam semesta di dunia ini yang mulia, yang baik, yang sempurna. Maka oleh itu hanya Allah yang wajib kita sembah, yang wajib kita sebut sebagai maha tinggi, Raja yang sebenarnya. Adapun Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari yaitu Al-Mu'min. Adapun dalil naklinya seperti yang terdapat pada surat Al-Hasr ayat 23 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Shadaqallahul adzim. Yang berarti dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Pada Al-Asmaul Husna Al-Mu'min, yang berarti maha pemberi rasa aman, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang senantiasa memberikan rasa aman kepada seluruh hambanya yang beriman. Untuk itu kita dianjurkan ketika kita merasa takut, merasa khawatir, merasa was-was, tidak tenang, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah senantiasa memberikan rasa aman kepada kita para hamba-hambanya. Adapun Al-Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Wakil. Al-Wakil yang berarti maha memelihara atau maha mewakili, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha memelihara dan mengurusi segala kebutuhan makhluknya, baik itu dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun Al-Asmaul Husna yang selanjutnya yaitu Al-Matin. Al-Matin yang berarti maha kokoh, memiliki makna bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat yang memiliki kekuatan dan kekokohan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kehebatan perbuatan yang sangat kokoh dari kekuatan yang tidak ada tandingannya. Yang selanjutnya Al-Jami. Al-Jami yang berarti maha mengumpulkan, memiliki makna bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan zat yang mampu menghimpun atau mengumpulkan segala sesuatu yang tersebar dari berbagai waktu, ruang, dan tempat. Salah satu contohnya bahwa Allah merupakan maha mengumpulkan seluruh makhluk dari berbagai masa pada nantinya ketika kita sudah ada di padang mahsyar. Karena apa? Ketika nanti kita berada di padang mahsyar, baik itu orang yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, mereka akan dibangunkan bersama, akan dikumpulkan menjadi satu di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk ditanyain satu persatu ketika berada di dunia. Yang selanjutnya Al-Adl. Al-Adl yang berarti maha adil, memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha adil dalam memperlakukan hamba-hambanya, baik dari golongan malaikat, jin, manusia, baik itu adil dalam membagi rezeki, adil membagi rahmat, maupun adil dalam memberikan pembalasan. Salah satu contohnya, Allah maha adil, maha baik dalam memberi rezeki. Ketika kita beriman kepada Allah dengan cara rajin membaca surat Al-Waqiah setiap hari, rajin melaksanakan sholat duha, rajin membaca sholawat, maka Allah juga akan melimpahkan rezeki senantiasa mengalir kepada kita. Dan adapun ketika kita malas mendekatkan diri kepada Allah, malas membaca Al-Quran, malas berpuasa, malas bersolawat, maka Allah juga akan mengujinya dengan apa? Juga akan berperilaku adil dengan apa? Dengan mempersulit rezekinya. Dengan hal itu, maka sebagai bukti bahwa Allah maha adil, barang siapa yang beriman kepada Allah, yang meyakini akan hanya Allah yang maha segalanya, yang satu-satunya maha yang ada di dunia, raja, panglima, satu-satunya, maka juga Allah akan
berikan atau melimpahkan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu Al-Akhir. Al-Akhir yang berarti Maha Akhir, memiliki makna bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan satu-satunya zat yang maha kekal, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang tidak akan pernah mati walaupun seluruh makhluknya telah mati. Adapun tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menyajikan hubungan makna Asmaul Husna dengan perilaku mulia, kokoh pendirian, rasa aman, tawakal, dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana caranya kita mengamalkan, mengimplementasikan Asmaul Husna pada kehidupan sehari-hari? Ya, yang pertama kita pahami terlebih dahulu apa pengertian-pengertian Asmaul Husna yang sudah kita pelajari tadi, khususnya 7 Asmaul Husna yang ada di atas. Yang selanjutnya dikaji atau kita kaji beserta dalil naklinya. Kita buktikan pengertian Asmaul Husna dengan dalil nakli yang telah ada di dalam Al-Quran. Dan kita analisis dengan dalil akli yang ada. Selanjutnya kita terapkan atau kita implementasikan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu saya berharap untuk anak-anak semua, ayo kita pelajari bareng-bareng Asmaul Husna yang ada 99. Selain kita pelajari, juga kita implementasikan. Terlebih kita hafalkan Asmaul Husna yang ada 99. Untuk itu, untuk pembelajaran selanjutnya ketika kita sudah diberikan waktu, diberikan keadaan yang seperti semula, dapat berkumpul, bertatap muka, kita biasakan sebelum memulai pembelajaran kita membaca 99 Asmaul Husna terlebih dahulu agar kita selalu ingat Asmaul Husna dan juga kita akan mengingat kembali tentang pengertian arti-arti Asmaul Husna sehingga kita mampu menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Satu implementasi dari Asmaul Husna yang ada di atas yaitu implementasi dari Al-Karim. Bahwasanya Al-Karim berarti Maha tinggi, Allah Raja yang sebenarnya dan tidak ada duanya, yang mempunyai langit dan bumi beserta alam semesta yang mulia. Nah, adapun dalil naklinya yang sudah dijelaskan di atas tadi, dan adapun dalil aklinya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, menyediakan segala kebutuhan manusia, memerintahkan manusia untuk berakhlak mulia. Bentuk implementasinya seperti apa? Nah, bentuk implementasi dari Al-Karim salah satunya yaitu dengan menghormati orang tua, guru, menghormati orang lain, berbicara baik, saling menolong yang kepada orang lain yang membutuhkan dan bermanfaat kepada orang lain. Yang kedua yaitu implementasi dari Al-Asmaul Husna Al-Mu'min yang berarti Maha memberi keamanan. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang senantiasa memberikan rasa aman kepada setiap hambanya. Adapun beberapa contoh yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Al-Asmaul Husna Al-Mu'min diantaranya yaitu tidak membuat gaduh maupun merusak ketenangan orang lain, selalu memberikan rasa aman kepada orang lain, memiliki sikap toleransi serta
tanggung jawab yang tinggi. Semisal dengan mendirikan rasa nyaman dan nyaman kepada warganya dengan mendirikan pos kampling seperti itu. Kesimpulannya, kita sudah mempelajari 7 Asmaul Husna. Di antaranya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Ad, dan Al-Akhir. Nah, didasari atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita berupaya untuk menerapkan nilai-nilai Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Adapun implementasi dari Al-Asmaul Husna yang ada di atas tadi sebagai tugas ya anak-anak, untuk itu nanti dicari sendiri dari berdasarkan pengertian dari 7 Asmaul Husna tadi ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa. Jadi nanti disebutkan satu-satu, semisal Al-Karim contohnya seperti apa, Al-Mu'min contohnya seperti apa, seperti itu ya. Untuk penjelasan pada pertemuan kali ini, apabila masih ada yang kurang jelas atau kurang bisa dipahami, nanti bisa kita lanjutkan di pertemuan atau diskusi yang selanjutnya. Untuk itu, terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga dengan adanya penjelasan tadi menambah ilmu dan wawasan kita. Semoga dapat bermanfaat ilmunya, barokah, berkah di dunia wal akhirah. Wallahumma fiq ila mithorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.